warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan kembali lagi di Talk Wow. So, kembali lagi bersama kita host kece yang ada di Talk Wow, yaitu aku Melly Kriel dan Aku Asri Meilana. Oke, di siang hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah kece dari narasumber kita. Siapa tuh, Kak? Udah nih teman-teman. Siapa nih ya? Kira-kira? Dan Kira-kira banyak dibicarain juga gak sih Mel akhir-akhir ini? oh iya Kak? Apa jangan-jangan Sri Kandinya SMA Wijaya Putra lagi nih? Yuk langsung aja kita sambut. Halo. Hai. Bisa diperkenalkan dong ke teman-teman Sobat IPA yang ada di rumah. Kamu ini siapa sih? Hai, perkenalkan nama saya Emelia. Saya dari siswa Wijaya Putra kelas 11 IPA 1. Wow, halo Kak Emelia, selamat datang di Talk Wow. Nah iya nih, sama datang di Totokol dulu kali ya. Kira-kira, Nah kita mau bahas apa nih ya sama Kak Amelia nih? waduh, apaan tuh Kak? Tapi sih dari yang kita baca nih ya Mel ya, dari CV yang kita baca dari Kak Amelia nih, berkecimpung di dunia panahan nih. Wow. Waduh, kan bilangnya Sri Kandi SMA Wijaya Putra loh Beneran ya, Sri Mel. Kandi loh. Ya bener-bener banget. Nah langsung aja nih, buat Sobat IP yang ada di rumah pasti udah penasaran ya. Tapi jangan lupa dulu dong Mel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita semua tuh semangat bikin videonya. Nah bener banget. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita siang kali ini. Oke, Kak Amelia, berbicara mengenai dunia panahan. Kira-kira kamu udah berapa lama sih minat atau berkecimpung dalam dunia panahan ini? Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Oke, itu gimana sih perjalanannya? Apa langsung suka gitu terus tiba-tiba mengikuti apa ya lomba-lomba Iya. secara instan gitu? Kayak yang bikin langsung, kamu tertarik wow. sama panahan itu apa? Jadi pertama itu dulu saya ikut ekstra basket pertama kali. Setelah basket dihilangkan, saya memilih untuk mengambil ekstra panahan, dan itu nyoba-nyoba. Belum ada bidang di dalam situ. Dan ketepatan di situ ada perlombaan dan saya kepilih diseleksi. Seleksi dan akhirnya saya kepilih, saya ikut perlombaan. Mulai dari situ saya timbul rasa suka dengan panahan. Jadi mulai awalnya tuh coba-coba dulu lah ya Mel. Oke, seringkali tuh kita nyoba-nyoba tapi jadinya ketagihan gitu ya Mel ya. Oke, terus kalau misalkan nih ya dari awalnya kamu kan suka-suka aja nih sama panahan. Nah itu berarti kamu pasti ada rasa, aduh kayaknya aku kurang serg deh. Itu sempet gak sih ada rasa seperti itu? Enggak, pertama kayak semangat karena kan pernah mengikuti lomba itu langsung juara, langsung kayak semangat. Waduh. Terus try langsung juara loh Iya Kak. bener banget loh. Jadi itu langsung yang memotivasi seorang Iya. Amelia gitu ya. Oke, terus dari pengalaman kamu nih ya, itu kan pasti udah banyak nih Mel pengalamannya. Pengalaman Amelia itu sendiri. Apa sih pengalaman yang bener-bener teringat dan itu tuh Dan mengesankan banget. Nah, ya benar. Dari panahannya sendiri, lomba panahan yang pernah Amelia ikuti. Pengalaman gak mengenakan dulu deh. Nggak mengenakannya nggak ada. Wih, nggak ada itu loh Mel. Nggak ada karena ya saya ngejalaninya dengan kayak senang hati Dengan gitu. have fun gitu ya. Nah, nggak ada sih kalau yang Terus kalau pengalaman yang mengenakan yang bikin kamu seneng, bikin kamu ketagihan panahan itu apa? dapet poin yang di tengah itu. Wow. Nah, sasaran itu yang bikin semangat. Ya. Itu wow banget sih ya Mel ya. Kalau misalkan dari segi mungkin privilege tersendiri ya Mel ya. Kamu ngerasain ketika kamu ikut panahan ini apa sih yang benar-benar kamu ini tuh nggak bisa aku temuin di apa ya ekstrakurikuler yang lain, itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari relasinya atau dari segi bagaimana? Nggak ada deh. Menambah mungkin dari relasi itu kamu pastinya ketemu kan dengan anak-anak dari mungkin dari sekolah lain, klub lain gitu, itu di perasaan arena kamu pertarungan. gimana? Biasa aja. Biasa. Karena Mel ini kamu nggak ada rasa excited gitu, Oh. kenalan dong. Oh, enggak. Jadi kayak lomba beneran Biasa, fokus iya. lomba gitu doang. Karena yang mengikuti perlombaan itu yang saya anggap
musuh saya ada target saya, bukan Waduh, mereka. ini apa ya, kompetitor banget loh anaknya nih, Amelia nih. Tapi nggak apa-apa sih, itu bagus ya Amelia. Jadi nggak ada menimbulkan rasa persaingan Nggak ada. sama orang, itu baik banget. Nah, terus kalau misalkan kita mengalihkan ke support system sih ya, ini kita berbicara tentang support system. Dari seorang Amelia sebagai atlet lah ya, kita bisa disebut atlet kan mereka, Amelia ini. Nah, Kira-kira siapa support sih yang system terbesar? banyak ngasih kamu support gitu dari sisi keluarga, sisi teman? Yang pertama keluarga, papa mama sama nenek. Yang kedua pelatih Pak Roto sama sebagian guru-guru juga dan teman-teman. Wow. Nah, kalau misalkan disuruh nyebutin nih kamu, role model kamu di panahan itu siapa? Role model. Kayak yang atlet yang menginspirasi kamu di panahan. Panahan. Mungkin atau kamu terinspirasi dari seorang pelatih kamu atau bagaimana? Atau dari luar negeri gitu. Iya, dari luar negeri. Dari kalau nggak salah, aku lupa namanya. Dia dari Meksiko, perempuan juga. Itu yang kemudian memotivasi kamu Iya. Buat terus belajar, buat terus mendalami panahan gitu. ya gitu ya Mel ya. Oke, terus nih kalau misalkan kamu kan juga bisa dibilang seorang atlet nih ya. Nah, kamu pastinya ada setiap harinya tuh latihan gitu ya. Iya, setiap hari. Itu kalau dalam 1 minggu ataupun 1 bulan tuh berapa kali? Seminggu, nggak sampai seminggu, cuman kayak hari tertentu doang, kayak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu doang, 4 hari doang. Gitu. Berarti kalau misalkan kita berbicara tentang mengatur Waktu itu ganggu sama pelajaran sekolah nggak sih? Enggak, karena kan pelajaran sekolah pagi sampai sore. Saya latihannya pas pulang sekolahnya sampai jam-jam maghriban lah baru selesai. Nah, itu kalau misalkan kamu lagi dipersiapkan nih sama pelatih kamu untuk mengikuti suatu perlombaan, itu pasti ditambah atau justru dikurangi Kurang biar sesi kamu nggak stres gitu. latihan kamu sendiri? Ditambah. Ditambah. Karena kan mengikuti lomba harus latihan. Nah, kalau misalkan ada di posisi seperti itu, pastinya kan kamu harus mengatur nih manajemen waktu kamu antara sekolah, tugas, kemudian juga dengan latihan kamu untuk mempersiapkan lomba itu. Kamu gimana sih cara mengaturnya nih? Cara mengaturnya setiap hari Sabtu. Atau kamu sisipi ataupun ada kebijakan dari sekolah untuk Iya. ya gak apa-apa untuk kamu latihan dulu Iya, gitu. latihan diizinin dulu. Kalau misalnya ada pelajaran diizinin, waktu pas pelajaran latihannya sampai pulang sekolah Nah, gitu. berarti dari pihak sekolah sendiri pun mendukung loh ya di SMA Wijaya Putra ini untuk untuk siswa-siswinya mengembangkan. Nah, Kira-kira itu kan pasti kan kamu ada rasa jenuh karena sekolah, latihan, tugas, gitu kan masih ada rasa jenuh. Pernah nggak sih ngerasain rasa itu dan kayak ngerasa tuh capek nih mau berhenti sama panahan? Pernah? Pernah. nah kamu untuk apa ya? Untuk nge-support kembali diri kamu untuk ya udah aku harus semangat nih. Gimana sih? Semangat itu kalau misalnya kayak agak bosen gitu, ya dilawan biar supaya jangan bosen gitu. Jadi kayak tetap ngelakuin panahan, tapi di sisi lain saya kayak nyari kesibukan lain gitu biar tidak bosan gitu. Nah, berbicara tentang kesibukan lain nih Mel, yuk kita berbicara tentang kesibukan lain dari sisi Amelia nih. Ya kalau orang-orang atau teman-teman kamu yang tahu nih ya, ih ini atlet panahan kak, gitu kan ya Mel ya. Berarti nih kayak ya Sri Kandinya SMA Wijaya Putra yang sangar banget nih kayaknya ya. Takut banget loh ya, ya nggak sih? Kamu macam-macam di panah Lah DBL gini ya. Nah, sebenarnya dari sisi Amelia yang lain nih, kamu tuh juga hobi nggak sih di dalam hal yang misalnya selain panahan ya, gitu. Ya ada. Apa itu? Pertama gambar, yang kedua catur. Waduh, Main catur. Wah, saya aja nggak bisa loh main catur. seorang cewek nih ya Mel ya, untuk hobi main catur jangan-jangan nih nanti jadi atlet catur juga nih ya Mel ya. Oke, nah kalau kita udah bahas-bahas tentang Hobi. hobi nih, kita pasti bakalan
masuk Masuk ke di sesi yang ditunggu-tunggu sama yaitu Sobat apa? IPA, yaitu Sobat IPA jawab cepat. Oke, kita akan main Sobat IPA jawab cepat yang akan diterangkan dulu dong oleh Kak Melian cantik. Jadi Sobat Wipa jawab cepat itu artinya kamu itu dikasih satu opsi A dan B. Kamu harus menjawab cepat opsi itu tapi milih salah satu. Nah, sudah paham kan? Oke, langsung Ayo, aja kita kita. mulai. Untuk opsi yang pertama nih ya. Antara panahan atau gambar, kamu lebih pilih yang mana? Panahan. Oke. Antara gambar dan catur, kamu pilih mana? Gambar. Oke, cukup sulit nih ya Mel ya. Dan yang ketiga antara menang tapi cedera atau kamu Kalah, kalah tapi tapi kamu biasa biasa aja aja. nih. Kalah biasa aja. Nah, dan yang terakhir nih, aku punya satu lagi. Kalau disuruh pilih kamu untuk lanjut kuliah atau melanjutkan bidang studi kamu di akademik, Seperti- ataupun kamu Lebih milih melanjutkan ya prestasi kamu dalam di bidang panahan. nah, atau mungkin dalam tanda kutip itu kan biasanya ada kayak karantina untuk atlet-atlet gitu. Kuliah. Kuliah. Oke, kita langsung bahas di yang opsi pertama. Kenapa kamu lebih memilih panahan daripada ngegambar? Karena kegambar itu buat kayak hobi sementara doang, kayak gabut atau kayak lagi Hiburan sementara Iya. kalau lagi bosan sama Iya. panahan gitu ya. Jadi itu kayak ya udah sementara aja gitu ya Mel ya. Tapi kamu benar-benar fokusnya ini ke Panahan, panahan. iya. Tapi kalau misalkan ada peluang juga digambar, gimana nih? Kamu mau nyoba atau nyoba aja, jalanin aja. Wes, Mela ini anaknya positif banget ya Mel. santai banget ini vibe-nya, Kak? Ya. Oke, untuk opsi yang kedua antara catur dan Ngegambar. gambar. Kenapa kamu pilih gambar daripada catur? Nah, gimana tuh? Kalau catur kan harus pakai segi gitu ya, mikir gitu. Kalau gambar itu kayak kita lagi stres atau apa, kita bisa ngegambar dengan Oh, ngelampiasin stresnya tuh digambar Bagus ya. banget nih ya Mel ya. Ngekspresiinnya di dalam gambar. Jangan-jangan Jadi gambar- karya Iya, gambarnya. jangan-jangan gambarnya nih, waduh, sangat bermakna nih ya dari seorang Mel ya. Terus yang terakhir, belum ya Mel ya, yang ketiga, menang, cedera, atau kalah tapi biasa aja. Kamu tadi pilih yang? Kalah biasa aja. Oke, kalah tapi biasa aja. Kenapa tuh? Karena belum tentu kita menang selalu. Oke. Jadi kalah ya biasa ya, ya kita bisa mengulangnya lagi supaya kita dapat yang Terus belajar dari kekalahan Ya, itu ya. Ya, kalau kan cedera kan kayaknya pemulihannya tuh Iya, lama Terus gitu kita kan ya. udah menang, cedera, terus nanti kalau ada lomba lagi nggak bisa karena kalau belum pulih. Iya benar banget. Dan yang terakhir, kamu tadi lebih pilih kuliah untuk melanjutkan studi kamu. Nah, kenapa tuh? Kan kebanyakan ya atlet-atlet kalau misalkan udah nyaman banget di Sama olahraganya, dia bakal mendalami sampai dia bisa, siapa tahu sampai SEA Games atau Iya, SEA Games. karena keinginan dari Hati dari sendiri. hati ya. Niat untuk Kira-kira kalau kuliah tuh mau ngambil jurusan apa sih, Kamela ya? maunya pertama arsitek, yang kedua olahraga. Wow. Oh, tapi tetap berkecimpung panahan itu kan juga olahraga Olahraga, kan. Jadi tetap berkecimpung di dunia olahraga juga. Iya. Oke, kita langsung bahas lagi nih tentang panahan. Nah, kalau dari awal MLM masuk di dunia panahan hingga sekarang, itu mungkin di tahun-tahun ini aja deh. Udah berapa sih medali ataupun perlombaan Yang udah kamu capai? 2 kali Tahun ini. tahun lalu, kayak 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang laluan, 2 tahun yang lalu. Untuk tahun ini kamu belum Belum ada mengikuti lomba? event. Kemarin ada event, tapi karena dari KONI ada pembangunan, jadi tidak ada event gitu. Terus kemudian pernah mengikuti lomba apa aja dan di mana aja sih? Udah. Kemarin ikut perlombaan se-Surabaya 2 kali di lapangan Juanda, yang ketiga kalinya se-Jawa Timur di lapangan Juanda juga, itu sempat kalah. Kan tadi pertama kan kalian bilang ya, sekali lomba langsung menang tuh. Iya. Nah, itu kejuaraan apa dan menang juara berapa? Itu se-Surabaya pertama kali mengikuti perlombaan itu se-Surabaya juara 1. Wow,
Gila sih, parah sih Mel, ya sih. Beneran Rastai langsung juara 1 se Surabaya. Iya, itu kayak mengesankan. Boleh dibilang nggak kalau itu tuh merupakan pengalaman yang paling mengesankan dari seorang Amelia? Ya nggak sih? Iya, benar. Kira-kira ada nggak sih kayak culture shock gitu tersendiri dari kamu pas Iya. waktu kamu di arena panahan itu? Iya, sempat kaget karena kan yang mengikuti perlombaan 3 saya sama teman-teman saya. Yang 2 ini pas latihan itu dapat poinnya tuh 10-10, sedangkan saya tuh nggak pernah. Pas di lombaan malah kebalikannya, saya yang dapat poinnya 10-10, mereka ya bisa dibilang dapat 10 tapi nggak banyak gitu. Ya tetap kayak shock gitu, kok bisa gitu. Ya itu adalah bagian dari sebuah proses lah ya Mel ya. Nah ini kalau misalkan gini ya, kamu kan udah banyak mengikuti perlombaan-perlombaan. Rasanya nih, kalau teman-teman pengen nanya, rasanya ada di lomba panahan itu gimana sih? Pertama yang aku rasain di setiap perlombaan itu deg-degan, kayak ngelihat banyak peserta Ya gitu pasti kan. ya. Nah, yang kedua itu santai aja, jangan nganggep Terlalu beban. peserta itu musuhmu. Yang kamu anggap musuh adalah targetmu. Jangan nganggep peserta itu semua musuhmu. Soalnya kalau kita nganggap peserta musuh tuh jadi lebih ke distract sama itunya kan Iya, pesertanya. benar. Banget sih. Nah, kalau misalkan nih ya Amelia, kamu kan udah ada di titik, ya bisa dibilang titik tertinggi dari seorang Amelia lah ya. Nah, ini progres ke depannya. Apakah kamu sekarang lagi menyiapkan Sesuatu ya kayak perlombaan gitu buat di bulan-bulan selanjutnya atau ini masih latihan-latihan biasa gitu? Latihan-latihan biasa karena setahu saya ya, bulan Desember atau November ada perlombaan. Jadi mulai dari sebelum hari H perlombaan harus latihan terus untuk melawan perlombaan. Nah, itu kalau misalkan kita tahu dari atlet-atlet yang lain ataupun dari tapak suci, wushu gitu kan ya, itu mereka latihannya tuh ada fisik dan juga non fisik gitu ya. Kalau dari panahan sendiri tuh gimana sih? Ada pelatihan fisiknya kayak seperti sit up, back up, banyak lah Kayak gitu ya. jenisnya. Dan juga kalau yang hal-hal yang mempengaruhi selain latihan fisik itu kayak menurut- makan. ya Ya harus banyak makan biar tenaganya cukup besar. Karena Tapi kan pasti kalau kalau mau lomba itu kan pasti kayak stres banget, deg-degan, takut kalah, takut itu. Kamu ngerasain itu nggak sih? pertama enggak, karena kayak nggak boleh memikir seperti itu, karena bakal kamu akan Makin stres. stres di waktu pas perlombaan. Jalanin aja dengan santai. mungkin ada teman-teman kamu yang di luar sana ataupun anak-anak Wijaya Putra yang belum berani nih untuk mencoba, tapi mereka tuh ada keinginan nih untuk pengen banget coba di panahan, tapi gimana ya? Tapi masih Juga, takut buat ya. nyoba-nyoba. Kalau dari Amela sendiri apa sih tips ataupun pesan untuk mereka yang mau mencoba? Jangan takut, dicoba aja dulu. Gitu aja. Amela ini ya simple, tapi pesan yang disampaikan itu masuk ke kita sebenarnya. Oke, mungkin di siang hari ini kita pembahasannya sampai di sini ya Mel ya, dan kita pastinya sedih banget sih kalau harus berpisah dan mengakhiri obrolan kita dengan narasumber yang menginspirasi. Tapi buat Sobat Bipa, jangan sedih karena kita pasti bakalan balik dengan episode-episode yang menghadirkan narasumber yang pastinya menginspirasi ya Mel ya. Oke, sebelum kita berpisah, Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita semua semangat bikin videonya. dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Asi Milana sebagai host di sini. Dan saya Melly Kriul dan Narasumber kita Kenal ya. pamit undur diri dari Talk Talk Wow. Bye.